Oke, kita mulai. Jadi kemarin terakhir kita sudah bikin migration, itu untuk membuat struktur tabel, kemudian untuk mengisinya menggunakan seeding. Jadi saat ini di database kita, di situ mungkin agak beda strukturnya. Itu sudah ada produk, kemudian kategori, kemudian supplier ya. Kemarin sudah dicek sama asisten sampai supplier. Jadi di kategori itu ada link ID, nge-link supplier juga ada, masing-masing. Ini Kak, supplier, masing-masing nge-link ke produk. Ya, kategori ID sebagai foreign key, kemudian supplier ID juga sebagai foreign key. Itu terakhir ya, sama diisi datanya. Jadi yang belum sampai ini nanti mungkin bisa diisi manual saja, nggak apa-apa. Karena hari ini kita akan mencoba membaca, ya, membaca data ini, kemudian mengimplementasikan dari controller sama model sama view MVC ya, model view controller. Ya, jadi disiapkan. Nanti kita akan buka-buka juga di PHP MyAdmin ya. Ya, kita akan baca dulu, kemudian minggu depannya, mungkin minggu depan masih membaca, tapi menggunakan parameter gitu ya. Ya, ada parameternya, misalkan kategori tertentu, mana saja produknya, gitu. Atau ID tertentu, kemudian ada detail produknya. Hari ini kita masih menampilkan semua. Minggu depan per parameter, kemudian minggu-minggu berikutnya baru untuk insert update delete. Ya. Oke, kita mulai dari slide. Oke, jadi topik ketiga adalah query pada controller, atau sebenarnya ini semacam pengenalan controller dan query sederhana. Jadi outline-nya adalah bagaimana kita membuat query, kemudian ada beberapa tipe query di situ, raw, query builder, kemudian eloquent, atau istilahnya nanti model gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan mulai membuat controller, ya, controller dan view. Ada konsep controller view model. Kita akan coba menggunakannya. Ditaruh di sistem apa kita kemarin, toko roti. Oke, ada tiga bentuk query yang bisa dilakukan di Laravel, ya, yaitu raw query, kemudian query builder, sama eloquent. Nanti kita akan coba ketiga-tiganya. Yang pertama raw query dulu. Ya, raw query itu digunakan untuk query yang pakai bahasa natif asli ya. Jadi yang biasa kita mungkin sudah pernah bangun aplikasi itu menggunakan query select bintang from apa begitu. Kalau dua tabel ya begini, select bintang from product, inner join kategori on. Nah, kadang ada yang begini, kadang ada yang select bintang from product, koma kategori, kemudian where product dot kategori ID sama dengan kategori ID gitu ya. Nah, ini namanya raw query. Kita bisa coba di DBMS-nya, misalnya di PHP MyAdmin itu, mana di PHP MyAdmin-nya? Kalau di PHP MyAdmin itu kita bisa lakukan di sini dulu gitu ya, untuk nyoba-nyoba select bintang from product.
misalnya digabung dengan kategori select bintang from product, inner join atau join kategoris on ya products dot kategori ID sama dengan kategoris dot ID begini. Nah, ini namanya raw query. Ini namanya raw query. Mungkin yang kemarin nih, jadi ada nama di sini. Jadi digabung ini antara ini yang sebelah sini produk, sebelah sini kategori. Itu namanya raw query. Lebih mudah mungkin kalau sudah terbiasa dengan bahasa query secara natif gitu ya. Tapi ini bisa bermasalah jika mungkin di kemudian hari ada perpindahan database begitu. Misalkan dari SQL, MySQL kemudian ke SQL Server gitu ya. Kadang-kadang fungsi-fungsi di dalam SQL internalnya ini ya di dalam bahasa SQL-nya ini kadang ada berbeda gitu. Ada yang menggunakan kalau digabung menggunakan concat gitu ya. Ada yang menggunakan garis garis lurus 2 kali gitu. Kalau mau digabung concat. Kemudian ada yang untuk membatasi jumlah ada yang pakai limit gitu ya. Kalau di SQL Server kan kayak pakai limit ya. Mana tadi? Nah, ini limit bel 1, limit 2 gitu ya. Nah, kalau di bahasa lain ada yang pakai top gitu. Jadi top 2, select top 2 begini. Ya di sini jadi nggak bisa jalan. Ya di bahasa lain ada seperti itu. Jadi kadang ada perbedaan begitu antar satu bahasa dengan bahasa lain. Nah, kemudian yang kedua ya, itu yang raw query. Query yang kedua menggunakan query builder. Jadi ini dari raw query itu dibentuk semacam objek-objek untuk membuild sebuah query tadi. Jadi yang ini tadi misalkan select bintang from product inner join, nah itu query buildernya begini. Ya. Tabel produk dijoinkan kategori on kategori ID sama dengan produk kategori ID sama dengan kategori .id. Where product ID sama dengan 1. Dari sini where product ID sama dengan 1. Nah, ini mungkin awalnya akan agak menyusahkan. Ya. Kita harus belajar lagi struktur pembuatan buildernya ini. Ya. Ya, itu pembuatan buildernya, tapi kalau sudah nanti akan terbiasa, akan cukup terbiasa. Dan ini akan mudah untuk migrasi dari DBMS 1 ke DBMS lain. Bentuknya sama, nanti akan diterjemahkan kalau menggunakan MySQL bagaimana, menggunakan SQL Server bagaimana, Postgres bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini namanya query builder. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 ya. Menggunakan Eloquent. Eloquent ORM atau istilahnya nanti model gitu. Nah, ini satu model itu melambangkan biasanya satu tabel di database. Jadi kita nggak langsung ke tabelnya, kita melalui modelnya ini. Model tadi bisa di-select, bisa diambil satu, ya. Find satu itu berarti diambil dengan ID 1, bisa di macam-macam ini. Jadi model itu meskipun nanti kita akan lihat nanti, meskipun kosong, tapi dia bisa punya beberapa fungsi yang sudah ready. Nah, query itu nanti akan diletakkan di
controller ya, di controller. Jadi nanti controller itu semacam yang memikirkan itu ya, memikirkan untuk ngapain. Kemudian data itu model ya, bisa pakai query builder atau model. Biasanya di request dari URL ya, URL-nya orang atau action-nya orang masuk ke controller. Dari controller kalau butuh data dia akan ngambil dari model. Kalau misalkan mau ditampilkan dia akan kirimkan ke view. Jadi view ini yang bertugas untuk menampilkan. Nanti kita akan coba. Ya, untuk hubungannya dengan routing, jadi controller nanti akan cukup dekat gitu ya dengan routing. Ada routing yang pakai post, ada routing yang pakai get. Nah, dia nanti mengambil sebuah controller yang mana dan seterusnya. Itu diatur di web.php yang kita bikin kemarin. Ya, bisa dikasih parameter juga di dalam routingnya. Misalnya mau melihat produk ID tertentu gitu ya, ada routing yang dia menerima parameter ID, kemudian dikirimkan ke controller. Dari controller diproses mungkin ke data, cari yang ID-nya dikirim tadi, diambil menjadi sebuah biasanya objek record gitu. Objek record dikirim ke view. View akan menampilkan. Kalau ada banyak data, biasanya view ini akan looping ya, ada for each-nya. Ya, jadi biasanya controller itu menghandle terkait menampilkan, memanipulasi insert, update, delete itu ada di situ. Jadi jangan sampai nanti di view itu dilakukan select, apalagi dilakukan insert, update, delete. Ya, harusnya dilakukan di controller. Nah, untuk memanipulasi ini ada sebuah istilah yang umum namanya CRUD, create, retrieve, update, and delete. Ya, CRUD. Khusus untuk CRUD ini di Laravel sudah dibuatkan sebuah fungsi yang dia otomatis membuatkan tempat untuk melakukan CRUD ini. Ya. Nah, bentuknya begini. Jadi untuk memudahkan developer, satu single line di Laravel, yang ini PHP Artisan Make Controller, nama controllernya, kemudian tipenya resource. Nah, resource itu adalah sebuah kumpulan fungsi yang dia sudah cukup dipakai untuk proses CRUD. Jadi meskipun ini satu routing, ini meskipun satu routing ya, ini hasilnya kan begini. Nanti diambilnya begini, di produknya ini akan ada banyak fungsi, kemudian di PHP-nya, di web PHP itu cukup satu baris routing begitu, tapi dia sudah bisa berapa ya, 8 ini ya, 8 1 2 3 4 5 6 ya 7, ada 7 routing. Jadi dari bentuk ini resource, nah, bentuk resource itu sebenarnya ada 7 routing. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi kalau kita bikin satu-satu ini untuk melihat, misalnya untuk objek foto, ini untuk melihat daftar foto. Ya, digunakan untuk melihat daftar foto, aplikasinya nanti sesuatu/fotos. Fotos. Dia akan masuk ke fungsi namanya index. Nah, index itu sudah ada di foto controller ini.
Jadi kita tinggal masukkan kodenya di indeks, kemudian kita bikin biasanya biar rapi, nama file PHP-nya index.blip.php. Ya, root name-nya foto.index. Jadi kalau ada titik, kemarin kan sama asisten saya sudah titipkan bahwa penggunaan folder biar apa namanya, satu tema itu tergabung menjadi satu folder itu saat di routingnya menggunakan titik gitu ya. Jadi photos.index berarti nanti akan ada folder photos. Di situ ada PHP yang ada di sini, index.php, create.php, store.php, show.php dan seterusnya. Ya, photos ini foldernya. Jadi semua yang terkait foto jadi satu di dalam folder foto. Ya, kembali ke sini untuk lihat daftar menggunakan slash photos untuk membuat baru ya, nanti kalau misalkan ada halaman untuk bikin data baru itu sudah dibuatkan slash create. Nah, ini standarnya begitu. Jadi kita tinggal taruh-taruh. Ya, diingat kemarin kalau kita sudah belajar framework Laravel gitu ya. Kalau tim kita misalnya ada yang keluar, mau diganti tim lain yang dia juga sudah tahu Laravel, dia pasti akan sudah tahu bahwa strukturnya begini. Nah, itu salah satu keuntungannya kita mengembangkan menggunakan framework. Jadi ini salah satu contoh di sebuah CRUD, sebuah tabel gitu. Standarnya begini, untuk daftar itu bentuknya slash photos, untuk halaman untuk membuatnya slash create ya. Kemudian untuk saat simpannya slash foto tapi metodenya post. Ya, jadi kembali ke halaman daftar tetapi ada data yang dikirimkan melalui post. Itu untuk saat nyimpan. Kemudian foto slash foto ini nanti diisi ID. Diisi ID ya. ID-nya nanti diambil. Kemudian ini biasa digunakan untuk menampilkan detail foto. Jadi misalkan yang ini untuk daftar foto, tapi daftarnya saja, belum ada gambarnya. Saat kita klik, baru muncul fotonya di sini, di detailnya. Ya, aksesnya foto slash misalnya 1, berarti dia akan masuk di halaman detail foto 1. Foto slash 2, masuk di halaman detail foto kedua dengan ID 2. Ya, kemudian untuk edit ini slash ID-nya slash edit itu masuk ke halaman editing. Ya, kalau create tadi kan belum ada ID-nya, jadi ya langsung slash create begitu. Kalau edit, delete juga. Ya, ini saat ngupdate-nya. Jadi ini saat tampilan untuk ngeditnya biasanya ditaruh di sini. Saat disimpan dia akan terupdate pakai yang ini. Update photos slash ID-nya apa, action-nya update, bentuknya put sum atau patch. Begitu ya. Nah, itu penjelasannya yang tadi. Oke. Tuh. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk ke get sama post, ya kita sementara mungkin 2 kali pertemuan berikut masih menggunakan get. Get itu ada apa yang ada di URL. Bisa dilihat parameternya slash apa. Ya. Kalau post, ya itu bentuk yang dia dikirim melalui metode post biasanya. Ada form, dikirim melalui metode post. Nah, yang ini yang akan dikirim dimasukkan lewat HTTP header, jadi nggak kelihatan dalam URL. Oke.
Nah, nanti masuk ke put dan sebagainya. Ini ada cara-caranya untuk mengganti dari get dari post menjadi put. Ditambahi gini dulu, add method put. Yang tadi input tadi dipakai untuk update ya, dipakai untuk update. Kalau nggak pakai put dia akan masuk menjadi create. Nah, kalau ditambah ini dia akan masuk menjadi update. Oke, kemudian tentang ini masih tentang CRUD. Nanti ada saat kita bikin, biasanya satu controller itu dilinkkan langsung ke sebuah model. Ya, dilinkkan ke sebuah model. Ya, bisa dibikin modelnya sendiri boleh, kontrolnya sendiri boleh, tapi seringkali karena saling berkaitan gitu ya. Ada foto, kontrolnya putus, modelnya juga foto. Ya, makanya biasanya dilakukan bersama-sama begini. PHP Artisan Make, controller, nama controllernya, tipenya resource, kayak tadi yang CRUD tadi. Kemudian ada minus-minus model namanya. Nah, kayaknya minusnya 2 kali. Dicek lagi. Nah, model nanti akan kelihatan saat kita bikin, itu harus punya struktur tertentu. Ya, harus punya struktur tertentu. Yang kita bikin kemarin dari migration itu sudah memenuhi strukturnya ini. Jadi strukturnya ada nama, ada tidaknya atribut created, updated. Kemudian kolom primary key sama tipenya ini berupa ID, tipenya berupa apa kemarin? Big unsigned big integer ya. Jadi ada convention atau kesepakatan antara yang harusnya ada di table biar dia bisa langsung diadopsi menjadi model. Jadi ada kesepakatannya. Ya, kesepakatannya itu ini antara lain nama tabel itu harus plural. Dia nanti menjadikan model yang singularnya. Jadi products, tabelnya products ada S-nya, modelnya adalah produk. Ya, makanya kenapa kok pakai S kemarin itu. Penjelasannya di sini. Kemudian misalkan tidak sesuai, nanti bisa di override. Ya, convention-nya ini misalnya. Jadi kemungkinan nggak sesuainya gimana? Kadang nggak sesuainya itu kita sudah bangun aplikasi gitu ya. Kita sudah bangun aplikasi, sudah ada tabel-tabelnya, sudah ada database yang masuk, datanya sudah masuk banyak, tapi kita mau update menjadi Laravel, ya, menjadi menggunakan framework Laravel. Sebelumnya mungkin biasa, gitu ya, PHP natif. Mau kita update menjadi framework Laravel. Sudah kadung, tabel-tabelnya ya biasa, tabel biasa. Ya, nama tabelnya juga nggak menggunakan S begitu. User pakainya namanya misalnya master user. Nah, itu bagaimana? Nanti tetap bisa dilakukan, yaitu dengan di override. Nanti ada caranya di belakang. Sekalian yang ini dulu. Primary key juga begitu. Standarnya di model Laravel, di tabel yang terhubung dengan model Laravel itu menggunakan ID, auto increment, tipenya unsigned big integer. Tuh. Ya, makanya kemarin ada ID, ya, itu tipenya ini harus ini. Gitu ya. Kemudian ada timestamp. Harus ada created at sama updated at. Kalau nggak ada gimana? Bisa di override. Bisa didefinisikan yang lain begitu. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya tabel soal, harusnya kan tabelnya soal, tapi kita sudah kadung punya tabel namanya soal. Nah, dibikin ininya, override-nya. Protected tabel sama dengan soal gitu. Tambahi satu baris ini jika kadung tabelnya namanya nggak sesuai dengan plural singularnya tadi.
Kemudian ternyata ID-nya itu soal ID, ya. Padahal yang diminta biar kesepakatannya untuk model tadi di tabelnya harus ID, itu saja. Ya, harus di override begini. Primary key sama dengan soal ID. Kemudian misalkan nggak ada created at sama updated at, adanya creation date sama last update gitu ya. Nah, itu harus di override juga. Ya, begitu. Jadi ini override-nya. Jadi meskipun sudah ada tabel, tapi dia nggak strukturnya beda, tetap bisa dipakai. Gitu ya. Tetap bisa dipakai. Cuma kalau lebih enak kita dari awal, itu kita sudah bikinkan ID-nya sudah pakai ID big unsigned big integer, tabelnya sudah pakai apa namanya plural gitu ya. Kemudian sudah ada created sama updated. Nah, itu sudah bisa jalan. Ya, kalau memang create dari awal sama-sama dibangun mulai dari awal database dan aplikasinya. Ya, itu penggunaannya. Mungkin kita nggak akan pakai cuma ini, nanti di kemudian hari misalkan teman-teman sudah punya database yang nggak bisa dia diubah-ubah gitu ya. Yang diupdate adalah aplikasinya, itu tetap memungkinkan. Nah, kemudian untuk masih tentang OR model ini dia akan bisa membuat mengambilan data-datanya lebih pendek-pendek lagi. Misalnya untuk berkaitan dengan relasi gitu ya. Ambil unit dari sebuah mahasiswa. Nah, ini misalnya tabel model mahasiswa, kemudian .unit, mahasiswa .unit, itu dia akan mengambil dari model unit, pakai belongs to, jadi ada linknya, yang unit ID-nya sama dengan yang punyanya mahasiswa ini. Jadi mahasiswanya punya unit ID apa, diambilkan unitnya. Jadi dia otomatis ngambil data unit dari mahasiswa. Ini juga begitu, dari unit misalnya ke mata kuliah. Kita akan masuk ke sini mungkin nanti agak ke belakang. Ya. Sementara pakai yang model builder sama ini yang masih sederhana dulu. Oke, kita akan langsung ini membuat controllernya biar lebih kelihatan bentuknya gitu ya. Kita bikin controller yang ada modelnya, jadi langsung yang ini saja. Controller dengan model, ya minus 2 kali. Jadi lakukan ini, PHP artisan make controller produk controller, ini produk 1 ini karena di sini sudah bikin ya. Jadi kita langsung aja yang ini, tapi namanya ini produk controller. PHP artisan make controller produk controller minus resource biar bentuk untuk CRUD, kemudian biar ada kaitan langsung dengan model minus model. Ya, ini kita lakukan. Kita akan mendapatkan file product controller, kemudian kita akan mempunyai juga nanti ada model. Ya, bersama-sama kita lakukan ini ya, PHP artisan make controller. Oke, masuk di sini di terminalnya. PHP artisan make controller produk controller, B-nya besar, minus resource, minus model, nama modelnya produk.
oke nih. Di oke. Ya, ada pertanyaan misalnya, do you want to generate it? Karena apakah kita akan di-generatekan modelnya sekalian? Ya, jawab yes. Sudah. Oke, jadi model tercreate, controller tercreate. Oke, kita lihat filenya dulu. Controller itu ada di sini. HTTP, app, ya, app, kemudian HTTP, controller, HTTP langsung ada product controller. Ini dibuatkan fungsi untuk controllernya, ada index, ada create, ada store, kemudian show, edit. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini tadi. Sesuai yang ada di 8 tadi ya, 8 apa 7. Index, create, store, show, edit, update, destroy. Edit, update, destroy, ya. Itu maksudnya. Ya, masing-masing itu dipanggil dengan sebuah routing yang berbeda. Indeks ya, indeks itu akan dipanggil, isinya ini akan dipanggil saat kita masuk ke produk. Ya, karena kan tadi kita punya, nanti kita bikin routingnya produk. Saat kita misalnya toko roti / produk, nah berarti kita masuknya di indeks ini. Ya, kita nanti akan pakai indeks dulu. Oke, selanjutnya lihat slide lagi. Nah, kemudian untuk setelah controller, nanti kita isi ya, itu akan berhubungan dengan view, ya, dengan view. Letak view ada di resource/view. Kita mungkin sudah lakukan itu ya, untuk bikin view kemarin. Awal-awal kuliah itu sudah bikin view. Kemudian model ya, modelnya nggak dilihat. Kita lihat model juga. Model itu ada di app, langsung ada ini produk. Nah, itu modelnya. Kosongan ya. Kayaknya kosongan ya memang. Tapi dari model ini kita sudah punya beberapa fungsi internal. Kita akan coba nanti. Oke, kita langsung membuat view sama kontrolnya terisi dengan untuk menampilkan data produk. Untuk menampilkan data produk. Nah, ini untuk query-nya, kan tadi dilihatkan query itu ditaruhnya di indeks. Nah, ditaruhnya di indeks. Ya. Ada 3 bentuk query. Ini yang raw. Ini yang raw, ini yang query builder, kemudian ini yang bentuk model. Ya, produk all itu untuk lihat semua data. Ya, lebih pendek ya. Raw yang paling panjang. Ya, sebelum menggunakan yang ini, kita butuh DB, ini objek DB, nanti ditambahin dulu di sini, use DB. Ya, ada warningnya nanti kalau nggak ada use-nya. Ya, kita akan pakai dulu yang raw dulu saja. Yang paling atas dulu biar urut gitu ya. Kemudian dipassing di sebuah view. Nah, passing ke view juga ada beberapa. Di sini ada 2. Saat sudah dapat objeknya, kita akan passing menggunakan return view. Biar rapi namanya product.index. Ya, product.index.
Cuma cara passingnya ada dua metode, pakai compact, datanya dikirim pakai fungsi compact. Yang kedua, memang ada objek namanya variabel namanya data yang diisi dengan objeknya record ini. Ini kan objek record. Ini meskipun namanya query builder, sebenarnya ini ada record. Jadi lebih cocok mungkin namanya result gitu ya. Result query builder, dari hasil dari query builder. Cuma mungkin terlalu panjang jadi disingkat jadi query builder. Jadi resultnya dimasukkan data. Nah, bedanya nanti saat di view-nya. Ya, ini dipakai salah satu, bedanya ada saat di view-nya. Nanti bentuknya begini. Ini yang pakai compact. Ya, nama variabelnya mengikuti nama yang ada di controller. Kalau yang ini yang menggunakan yang kedua, kita tadi kan kirim namanya data. Data dimasukkan dulu, record dimasukkan dulu ke data, data dikirim. Nah, ini berarti loopingnya nanti pakai data. Gitu. Ya, bedanya itu. Nanti bisa dipilih salah satu. Kemudian untuk tabel, kita kopas saja nanti dari www3 School tentang Bootstrap Table. Ya, tentang Bootstrap Table. Nanti kopas dari situ, kemudian modifikasi isinya. Oke ya, kita lakukan. Kita pakai yang raw dulu saja. Satu baris dulu. Kalau sudah berhasil, kita pakai yang query builder. Kalau berhasil, kita pakai yang model. Ya, dibuka produk controllernya. Ya. Tadi ada use db-nya dipakai dulu ya, jangan lupa. Di sini, bukan di sini. Ini masih produk controller. Nah, yang ini. Nah, ini digunakan, kita isikan indeks menggunakan yang raw dulu. Sebenarnya namanya result query raw gitu ya. Result query raw. Kalau query itu biasanya untuk memang query-nya. Ya, mungkin biar lebih pendek aja di situ. db select, saya ikuti situ aja biar nggak bingung. Ya, query raw, tapi aslinya bukan query, tapi hasil dari query gitu. Select db raw, di select semua, select bintang from product. Oke, kalau sudah langsung view-nya saja, kita pilih salah satu. Saya lebih prefer yang ini sih. Kita bisa ubah apa namanya gitu ya. Jadi return view, ini langsung di view-nya dulu ya, return view. Nah, ini biar rapi, nanti akan ada folder produk, ngumpul semua di folder produk begitu untuk tentang produk. Biar rapi, biasanya disamakan fungsi PHP-nya dengan ininya, nama fungsi di sini. Jadi indeks ya, produk.index. Gitu. Kemudian parameternya ini bisa banyak. Ya, kita masih pakai satu dulu data. Kita isikan dari query raw. Nah, ini berupa collection ya. Ini bisa banyak, misalnya ada lagi key, diisi sesuatu begitu.
koma lagi, diisi sesuatu. Nah, itu bisa banyak nanti. Ya, sementara menggunakan yang ini satu parameter dulu data. Isinya dari query raw. Gitu, ditulis dulu ya. Kemudian kita siapkan view-nya. Setelah kita siapkan view-nya, kita coba dulu apakah view-nya jalan. Apakah kalau kita nulis /product, sebelumnya kita tambahkan di webnya dulu, web.php dulu, di controller. Ya, biar nggak lupa ya, kita tambahkan dulu saja yang satu baris yang melambangkan banyak routing tadi. Masuk ke roots web PHP. Nah, ini ditulis dulu root resource apa tadi? Root yang bentuknya resource dari produk namanya ya. Produk controller kalau nggak salah. Ada di bagian agak belakang, mestinya ditaruh agak depan. Nah ini, root resource products product controller. Product controller. Ya, dibuat ini dulu. Biar jalan juga routingnya. Terus kita bikin view-nya. Nah, view-nya di hello world gitu juga nggak apa-apa. Buat nyoba dulu alurnya dulu. Setelah alurnya jadi, kita akan bikin tabelnya. Baca data, bikin tabelnya. Oke, kita bikin view-nya. View tadi ada di resource view. Resource view, biar rapi, kita bikin folder di sini. Folder produk. Jadi semua yang tentang produk ngumpul di sini. Ya, terus ditambahkan apa tadi, indeks ya. New file index.bleed biar bisa pakai struktur bleed.php. Oke, ini ditulis saja dulu hello world gitu dulu ya. Hello ini product.index gitu. Segini dulu. Jangan lupa tadi disimpan, web PHP disimpan. Terus kita coba. Kalau diklik OK ya, bisa pakai PHP Artisan Serve. Coba dulu. Untuk alurnya PHP Artisan Serve. Terus kita tes pakai URL-nya. 127.8000 ya, /product ya berarti ya. Nah, itu masuk ya. Hello ini product.index. Jadi secara alur ini sudah jalan. Kok bisa gitu ya, produk? Karena ini adalah URL produk. Dia mengikuti bentuk resource itu nanti kita cek dulu. Bentuk resource yang ada 8 atau 7 tadi. Panjang ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan kayak putus ini, tapi kita produk. Dia akan memanggil action index ya. Index yang ada di controller.
controller kita ini indeks ya, melakukan query select tapi belum kita pakai, kemudian masuk ke product.index ya. Masuk ke product.index, datanya dikirim dengan nama data, tapi kita belum pakai. Jadi dari sini masuk ke view yang ada di sini. Ya, begitu. Kita masih nyoba alurnya dulu. Ini sudah cocok. Ya, kalau sudah kita akan bikin tabel, ambil dari tabelnya Bootstrap. Bootstrap tabel yang dari www, nanti masuk yang basic ini aja. Nah, basic ini di try it yourself, nanti akan ada source-nya ya, ini ada source-nya, ini di Kopas ya, ini di Kopas, ditaruh situ dulu, dicoba dulu boleh di Kopas, menggantikan ini ya, lalu ini product index ya. Untuk menggantikan itu, membuat tabel strukturnya bentuknya begini. Nanti kita modifikasi isinya diambil dari data. Ini dicoba dulu aja. Nah itu sudah. Oke, kita cek dulu sampai sini apakah ada yang kesulitan atau ada error. Masih belum ya, masih belum baca data, hanya mengecek alurnya dulu. Ya, silahkan di sharing ya. Masih di disable, Pak. Oh iya. Oh, nggak jadi. Ini Pak, error. Atribut salah tulis itu. Ya, resource SOURC. Makasih, Pak. Oh, sudah. Sip. Aduh. Bentar ya, ada tamu. Yang lain ada yang error juga. Misi Pak. Ya. Ini punya saya masih ada yang error Pak. Katanya target kelas app HTTP-nya nggak eksis. Coba lihat. Saya share screen aja Pak atau? Iya, di share screen. Oh, screen. Ini Pak errornya Pak. Product controller does not exist. Yang harus dicek yang mana lagi Pak?
Nulisnya tadi di mana itu product controller? Lah kamu production controller gitu. Ini nama filemu production controller ya, bukan product controller. Oh, berarti di sini tuh juga harus production gitu, Pak? Iya. Oh, jelas. Masih DB not found. Itu use DB-nya belum ditambahkan. Use DB. Oh, di atasnya controller. Di atasnya product controller tadi. Tas. Nah, di situ ditambahkan use DB. D-nya besar, B-nya besar. Ah, sip. Sip. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pesan errornya siapa nih? Hafiz ya. Target mesin. Active refuse it. Select bintang. Dilihat tabelnya dulu ya, Hafiz silahkan. Coba kita cek. Mungkin tabelnya bukan products mungkin ya. Dilihat dulu ya. Disesuaikan tabelnya. Di share screen aja. Biar dicek bersama-sama. Halo, Hafiz silahkan di share screen aja. Nah itu baru dinyalakan. Tadi mungkin belum dinyalakan, coba lagi aja langsung. Nah ini, nah kan mantap. Sip, yang lain. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Ini saya ada error di DB padahal saya sudah impor gitu. Tapi pas saya testing tuh working, Pak. tapi error tapi working. Bentar saya share screen. Ya. Ini Pak di sini. Ini padahal sudah use DB di sini. Ini yang pakai yang apa? Tabel builder ya. Iya. Tapi pas kita coba PHP artisan serve sih, Error ya. ada error dia. Sip. Malah sudah jadi. Ini kenapa berarti Pak? Apa memang biarin aja gimana? Ya, biarin aja. Cuma ada warningnya itu ya. Kita lihat dulu. Warningnya sih ini undefined type DB. Gak apa-apa kayaknya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, iya. Oke, malah sudah terlihat datanya. Ya, kita update ya ini isinya. Jadi kita ambil bentuknya saja. Basic table kita juga bisa ganti namanya. Produk gitu misalnya. Tulisan ini mungkin dihapus. Ya, diganti menjadi produk, daftar produk. Tulisannya dihapus saja, apa-apa. Nah, ini yang ditampilkan. Ini ada
Mungkin ID nggak usah ya. Nama produk, Iya, Pak. harga. Belum share screen, Pak. Oh iya. Jadi kita akan memodifikasi ini. Basic table diganti daftar produk. Terus kalimat ini dihapus saja dulu, nggak apa-apa. Dihapus. Ini jadi nama produk, harga produk. Ada apa? Dua tanggal tadi kosong, nggak usah ditampilkan dulu. Karena kosong ya. Harga produk, nama produk sama kategori ID. Ya, jadikan itu diedit nama produk atau nama gitu aja. Nama, harga, ini headernya sama kategori. Cuma yang pertama ini masih kategori ID ya, masih kategori ID. Nah, ini di sini di looping waktu bodinya setiap datanya kan masuk satu ini. Jadi yang lain bisa dihapus. Ya, yang lain dihapus, kasih looping for each. Kayak di halaman berapa tadi? For each. Data tadi ya namanya ya. Data S misalnya D. Jadi isi dari data akan di looping, dimasukkan ke dalam variabel D. Diselesaikan loopingnya di sini. Loopingnya sampai di sini. And for each. Itu terus ini diisi dari nama produk ya. Nama produk ini diisi harga produk, disesuaikan dengan tabel masing-masing ya. Kalau misalkan agak beda ya disesuaikan. Kategori ID. D kategori ID. Nah, ini aja. Kita lihat di slide itu ada di ya di sini ya. Nah, yang ini. Tapi kita nggak pakai created add, ID juga nggak usah. Gitu, bentuknya begini jadi. Terus dicoba lagi. Dicoba dulu. Ada error. Apa ini yang error? Oh, titik. Oh, anunya panahnya keliru ya. Betul. Sebentar. Oh, kurang anu. Kurang dolar ya. Lupa. Ada error. Undefine kategori ID. Oh, ada kategori ID saya. Saya cek di tabelnya ya. Di tabel saya. Oh, pakai bahasa Inggris. Kategori ID. Nah, ini disesuaikan di masing-masing. Kategori
Oke, saya cek dulu. Udah masuk. Oke, begitu. Yang sudah begini, mungkin bisa dilanjutkan untuk ininya harusnya bukan kategori ya, tapi nama kategorinya yang tampil. Ya. Jadi itu ini untuk ngecek bahwa ada banyak routing yang dari bentuk resource ini ada banyak routing. Terus kita panggil, ini sudah. Nah, bisakah Anda menampilkan nama kategori? Nah, ini coba ditampilkan sebagai nama kategori. Kira-kira bagaimana? Ya, silahkan dicek dulu, dipekerjakan dulu. Yang error bisa dilihat bersama-sama, dicek bersama-sama. Harusnya sudah tampil nih datanya. Kalau ada error-error kata di kemungkinan field-nya beda ya. Field-nya aja, nah, nama field-nya beda. Kalau sudah sukses, kita akan coba menggunakan yang query builder. Kemudian kita juga coba yang menggunakan apa tadi? Model. Yang ini saya masih menggunakan raw. Ini menggunakan raw. Ya, nanti saya coba juga yang menggunakan query builder. Oke, silakan kalau ada yang nggak jalan. Bentuknya indeks tadi begini aja. Ya. Non-defined variable query row. Ini kayaknya salah tulis saja. Dilihat ya. Di LAN. Di share screen. Belum tak stop ya. Belum, Pak. Ya. Ini, Pak. Mana? Yang itunya? Error ini. Errornya di product controller. Bukan di situ, product controller. Ya, di situ. Query row. Berarti di sana diambil sebagai data ya. Mana di ini? Di index split-nya? Aduh, kareto. Ah, ya wis lah. Komputer. Nah, ini looping-nya ini berarti data dia. Nah, itu for each. Nah, itu data. Oh, nggak pakai query row, Pak. Itu Nggak kalau pakai menggunakan yang compact. Kalau menggunakan yang tipe pertama. Oh. CC itu D-nya ada kelebihan itu. Di kategori ID ada kelebihan dolar sekalian dihapus. Nah, sip. Apa sih? Seperti itu class nama underscore produk. Nama produk mungkin nama produk pakai K. Dilihat tabelnya disamakan. Nah, itu nama produk pakai K. Nah tadi. Aduh. Cek. Oh yes. Kasih, Pak. Oke. Stop. Ini sih, Pak. Ya. Mau searching juga ada error. Ya. Oke, silakan.
Ini bagian yang produknya atas kapan? Pakai produk aja, nggak pakai S itu atasnya. Tapi kalau produk aja jadinya error. Ya nggak apa-apa, tapi memang itu. Oke. To your MariaDB server, products at line 1. Mana query-nya? Ya di source-nya. Oh. Product controller, ya itu betul. Ya itu. Database-nya products ya, pakai S ya. Di tabelnya, enggak di tabelnya jadi disamakan. Yang mana Pak? Di MySQL, PHP MyAdmin, dicek dulu PHP MyAdmin-nya. Ini pakai S tadi. Products pakai S, betul pakai S. Oke, berarti itu tadi pakai S. Kembali ke source. Source. Nah, itu ada Aditya, kurang from itu query-nya. Masuk ke source lagi. Select bintang from, loh, betul. Select bintang from products. Query-nya kurang from. Oh, maaf. Maaf, Pak. Ya itu products. Sama kasih from. Itu yang dibuka itu. Nah, select bintang from. Select bintang from, bukan from bintang. Ya, produk ada S-nya tadi. Ya, sip. Oh iya. Sip. Mantap. Yuk, siapa tadi? Devina ya? Ya, Pak. Silakan. Mana ya? Toko roti.product does not exist. Oke. Mana errornya? Oh, produk controllernya mana? Nah, itu. Buka dulu. Ini tambah. Bintang from products. Ada S-nya enggak? Nah, coba ada S-nya. Disimpan dulu. Nggak mau, Pak. Coba gimana errornya? Ini not found. Oh, nggak kelihatan. Sudah disimpan ini ya? Sudah. Kalau database-nya, tabelnya. Database. Return view-nya. Oh iya ya, itu return view-nya produknya kurang O itu. Yang di produk controller, baris 20. Udah kontrol. Itu ya, nah baris 20. Ya, Pak. Baris 20 itu kurang O, produk. Baris 20. Kurang produk. Oh, ya. Bukan O. Nah, betul produk, nggak pakai S. Nah, bisa. Ini sharingnya nggak sharing screen, jadi nggak kelihatan. Sudah bisa? Katanya beda, Pak. Ini ada sudah, Pak, sudah, Pak. Ya sudah. Sip. Sudah, makasih, Pak. Oke. Aduh. Ayo
di stop dulu. Sharing screen. Nah. Gregory. Gimana Gregory? Ya, Pak. Products.index not found. Kakean S itu palingnya. View-nya product.index, foldernya product. Ya itu, di baris 20 itu produk, nggak ada S-nya. Tapi di tabel saya ada S. Itu bukan tabel, ini adalah folder. View itu dia akan masuk ke folder products. Kalau ini ke folder products. Iya, kemudian masuk ke index split PHP. Jadi ini tanpa S yang ini. Yang 20, yang baris 20. Nah, Pak. Oke, yang sudah dicoba coba tampilkan, coba ini dulu deh, menggunakan yang query builder ya. Saya akan coba yang query builder. Jadi ini dimatikan, di copy dulu. Belum share screen, Pak. Oh iya, mesti gitu. Ya, kita coba yang query builder. Yang db titik tabel, dari tabel apa produk, terus di get. Gini ya. Saya cek dulu. Ini tapi namanya query builder. Ya, ini yang ini db titik 2 table products get. db titik 2 products table, oh table belum, table products get. Return view query builder. Kalau nggak ada perubahan berarti ya berhasil query buildernya. Dicoba. Nah, sama saja toh, berarti memang bisa jalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang menggunakan model. Model ini tinggal gini saja. Query model. Apa di situ? Model ya. Model. Sama dengan langsung modelnya. Jadi products. Modelnya produk di all. Titik 2 all. Mana tadi? Ya, begini saja. Ini yang query model. Ya, ini dicoba. Kalau nggak ada perubahan, berarti ya sudah betul juga. Oke, gitu. Jadi ini semua sama-sama bisa dipakainya. Ya, query raw. Ini query builder. Ini model. Ya, terserah mau pakai yang mana.
Kalau untuk menampilkan kategori, nah, kita coba ya untuk menampilkan kategori. Pakai yang gampang dulu. Products, inner join kategori kayaknya. On products. Bisa turun ke bawah. Products.kategori ID sama dengan kategoris.id. Ini ya. Products kategori ID sama dengan kategoris.id. Kemudian yang ditampilkan adalah nama kategori. Dicek dulu di datanya. Kategori ID betul, di kategoris itu ada nama kategori. Ya, ini select bintang berarti bintang from product dan juga bintang from kategoris. Jadi di sini kita ganti menjadi nama kategori. Nah, itu masuk ya. Kategori roti, roti, puding, puding, kue kering, kue kering. Ya. Jadi nggak lagi ID, tapi sudah nama kategorinya. Itu untuk yang pakai raw. Ininya tampilnya diganti nama kategori. Untuk query-nya. Ya, silakan dicoba dulu. Dicoba juga untuk yang menggunakan query builder. Jadi coba juga untuk yang menggunakan query builder itu ada contohnya tadi di depan tadi, bisa dipakai, di join gitu ya. Sebelum di get itu di join dulu. Ya, ini untuk yang raw, ini untuk yang raw ya. Yang ini aja tambah satu lagi yang query builder. Sebelum get itu ada di join dengan kategoris. Ya, yang di join adalah product.kategori ID dengan operator sama dengan. Di joinnya dengan kategoris.id. Sepertinya begini sepertinya. Oke. Sudah disimpan, saya coba dulu. Kalau sama berarti sama betulnya. Oke, ada error. Kategori ID. Unknown kolom produk, oh produk ada S-nya, kurang S. Ya, betul. Ya, silahkan. Ini untuk yang menggunakan query builder, tapi menampilkan kategori name. Cara joinnya begini. Di join, kalau misalnya ada apa kemarin supplier, ya di join lagi dengan supplier di sini. Ya, kira-kira bagaimana kalau ada nama supplier gitu ya. Ya, ini di join dengan supplier. Kemudian oh, ini berarti bintang semua ditampilkan. Begitu dia di join dengan supplier juga data semua supplier di joinkan. Kalau mau data tertentu pakai select. Ya, pakai select. Yang di select apa gitu.
Kalau tanpa A itu, tanpa apa-apa, berarti semua ditampilkan. Ya, yang ada supplier, silahkan coba juga. Misalkan di sebelahnya ada suppliernya siapa. Gitu ya. Oke, itu untuk yang ini praktikum pertama. Menampilkan data, mencoba CRUD tapi masih yang view. Kemudian apa tadi? Menampilkan data produk ya, menggunakan tiga bentuk query. Ya, kita sudah lakukan. Ini hasilnya juga sudah kita update kategorinya menjadi kategori nama kategori. Aduh, sekarang praktikum yang kedua. Ini untuk memodifikasi, jadi kemungkinan bentuk tabel begini agak kurang apa ya, kalau bentuknya ada fotonya begitu agak sulit ya. Dan biasanya biar sifatnya responsif itu kita mengganti tabel dengan tampilan bootstrap yang tipenya apa, grid ya, div class row begitu. Ada row, ada call MD berapa dibagi gitu ya. Terus dikasih gambar. Nah, itu berikutnya adalah mengubah ini menjadi bentuk, ya diharapkan bentuknya begini sih. Tuh. Nah, bentuknya begini, diharapkan bentuknya begini. Ini bukan tabel, tapi grid ya. Kelas row, ada kelas apa namanya, call MD. Kalau dia cukup, dia akan dibagi menjadi berapa begitu. Misalkan kalau di web, karena tempatnya cukup lebar, dia dibagi jadi 3 atau 4. Begitu tampil di Android, dia akan otomatis kecil. Nah, itu namanya responsif. Ya, bentuk begitu nggak akan bisa dengan tabel. Bisanya menggunakan grid-nya Bootstrap. Ini dibuat row, misalkan, atau ya ini row, satu row, kemudian ini call begitu. Kelas call MD berapa. Jadi ada pembagian itu kalau di Bootstrap semuanya 12. Kalau dibagi jadikan 4 berarti call MD3, call MD3, call MD3, call MD3. Kalau dibagi menjadi 3 ya call MD4, call MD4, call MD4. Jadi jumlahnya 12. Dibagi 2 dia call MD6, call MD6. Ya, tapi sekitar segitu juga bisa. Jadi ada 9, satunya 9, satunya 3. Dia akan lebih membesar, satunya lebih mengecil begitu. Nah, itu ada di Bootstrap, mestinya sudah diajarkan ya di desain web. Terus tambahkan kolom image. Ini bisa juga nggak dilakukan. Jadi pilihannya adalah untuk gambarnya tadi bisa dilakukan dengan menambahkan kolom image di produk. Nah, ini ada tambahan apa namanya, kolom image gitu. Terus di situ isinya misalkan roti coklat.jpg, roti pisang juga roti pisang.jpg, puding coklat JPG, dan seterusnya. Atau bisa juga tanpa menambah kolom, tetapi nama filenya mengikuti ID. Nah, itu juga sering dilakukan. Gambarnya nanti mengikuti ID. Jadi yang roti coklat pakai 1.jpg, roti pisang 2.jpg, puding coklat 3.jpg, begitu. Ya, begitu.
Terserah mau yang pakai yang mana. Dibikin apa? Tambahan kolom boleh. Terus kalau nggak dibeli tambahan kolom, disesuaikan aja gambarnya, cari outline coklat, di rename menjadi satu JPG, ditaruh di folder public image. Ya, public image. Ya, kemudian saat aksesnya nanti pakai ini. Image, src, assets. Nah, assets ini dia akan otomatis nge-link ke public. Karena kita taruh di folder image, maka asset, images. Kemudian ini kalau menggunakan kolom image, product, image. Jadi nanti dia akan source-nya mengarah ke public, image, / nama file fotonya. Begitu. Ya, modifikasi struktur tabel dengan sintak bootstrap grid column. Jadi ada div class row, div class call md, ini disesuaikan. Kalau mau lebar-lebar ya call md 4, agak sempit mungkin call md 3 gitu ya. Dia akan tampil, kalau sudah cukup 12 dia akan ke bawah. Kalau foldernya lebih tampilannya lebih kecil, dia akan ya sepasnya nanti dia akan turun-turun sendiri begitu. Ya, sifatnya responsif. Ya, ini untuk hint untuk bikin gridnya, kemudian ini hint untuk bikin gambarnya. Itu yang praktikum yang kedua ya. Sama yang ketiga, lakukan lagi langkah yang tadi untuk menampilkan seluruh data dari tabel kategori. Ya, itu. Mungkin saya tambah sedikit tentang yang aset sama caranya grid ini ya. Ya, bentuknya biar seperti ini. Ini ada semacam apa itu? Bordernya, ada semacam bordernya. Nah, di sini ada semacam bordernya, itu bikinnya begini. Sementara saya bikin gridnya dulu ya, gambarnya saya taruh dulu sembarang gitu. Jadi belum nge-link ke data, gambarnya saya samakan dulu. Saya ada gambar sebentar. Cara seven. Tadi docs. Cara seven. Toko roti. Public. Image. Oke, misalnya donut ini ya. Jadi begini. Tampilannya itu jadi begini. Ini bukan tabel lagi. Ya, bukan tabel lagi. Saya ginikan ya. Ya, tapi dia bentuknya div. Kemudian biasanya ada kelas row ya sebelum call md dan seterusnya. Tadi call md 1, call md 2 itu ada kelas row. Ini. Nah, langsung di looping saja di sini. Tapi kita nggak pakai tabelnya. Ya, ini adalah sebuah div. Kelasnya mungkin call md, kalau agak lebar di call md 4. Kemudian saya kasih di sini gambarnya. img src. Apa tadi? Assets. Ya, assets. Hanya besar. Kecil. Assets.
images. Ini belum saya ganti ya, langsung saya pakai karena belum ngelink ke data. Donut.jpg. Terus turun ke bawah, break biasa aja. Dan nama produk saya hilang. Nama produk sama harga produk begini aja. Dan misalkan begini. Jadi ini div call MD-nya 4. Dia akan mengambil satu baris itu call MD-nya 12. Call MD 12 itu berarti ambil satu baris. Kalau 4 berarti ya dia sepertiganya. Sepertiganya begitu. Kalau sudah nggak ada tempat, dia akan turun ke bawah. Ya, jadi begini bentuk grid-nya Bootstrap. Saya simpan dulu, saya coba ya. Ada yang error PHP 40. Assets pakai S nggak? Oh, nggak pakai S. Asset. Nah, gini, aset nggak pakai S. Nah, begitu bentuknya. Dia ini satu baris, ini berarti ada 3. Kok harga semua? Bentar. Ini nama. Ya, begitu. Kalau dikecilkan, ya misalkan di handphone, bentuk handphone itu kan kemarin begini ya, kalau diajarkan di mana? Dash web. Nah, begini. Secara otomatis dia kalau nggak cukup tempatnya, dia akan turun ke bawah begini. Nah, jadi sifatnya responsif. Begitu. Kalau mau dikasih kolom kolom border gimana caranya? Ini saya kembalikan. Kasih border itu kalau nggak punya style ya pakai langsung ditulis di sini boleh. Style sama dengan border apa parameternya? Tebalnya, kemudian jenisnya, kemudian warnanya kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu ada bordernya. Kalau mau agak membulat, ada lagi ya border. Ada di PDS Web pastinya itu. Jadi agak membulat ini ujungnya. Kalau mau ada jaraknya itu kan margin ya. Antara satu objek dengan objek lain. Margin sama dengan kasih 2 misalnya. Jadi antar ini agak ada jaraknya. Ya begitu. Jadi nggak cukup tempatnya. Ini bisa dikecilin jadi call MD3. Ya itu agak ada jaraknya. Membulat itu border round kalau nggak salah. Border round. Misalnya 5p. Jadi membulat 5p.
cari lagi lah. CSS border rounded. Oh, border radius namanya. Border radius. Nah, itu agak membulat ya. Tuh, membulat kecil. Kalau mau lebih membulat lagi ya ini ditambahin misal 15. Cukup indah sudah. Teksnya kalau mau ditengahkan itu di sini juga kalau nggak salah. Text align ya. Text align center. Text align center. Saya taruh bawah biar kelihatan. Nah, foto sama teksnya di tengah. Sip. Oke, tuh. Ya, jadi tinggal kalian masukkan gambar yang sesuai. Bisa pakai kolom baru, boleh pakai kolom baru. Bisa juga pakai apa namanya? ID. Ya, kalau ini ID jadi bisa diambil dari ID-nya, kemudian disambung dengan .jpg, gitu boleh juga. Itu untuk yang praktikum 2. Yang praktikum 3, melakukan semua tadi, mulai dari PHP Artisan make controller, ya, sama modelnya, kemudian bikin CRUD-nya juga, pakai resource, ditambahkan routingnya, habis itu diisikan indeksnya untuk menampilkan isi dari tabel kategori. Gitu ya. Untuk praktikum 2 dan praktikum 3 akan dicek oleh asisten ya. Jadi saat responsi nanti dinilainya. Yang gambar ini tapi sudah nge-link ke gambar yang masing-masingnya. Sama untuk yang kategori. Kategori lebih mudah, cuma dia mengulangi lagi yang dari awal. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada berapa ini? 10 menit ya? Enggak sampai 5 menit. Kalau ada yang error silahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dinilai oleh asisten untuk praktikum 2 dan 3 saat responsi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Coba. Oke, iya, sama-sama.